Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat rekan-rekan yang hadir pada hari ini dari PPK, PPTK, pejabat pengadaan, bendahara pengeluaran, dan juga bendahara pengeluaran pembantu ya dari masing-masing OPD. Terima kasih juga yang hadir pada pagi hari ini perwakilan dari UKPBJ Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Terima kasih juga telah bergabung bersama kita perwakilan dari Marketplace. Marketplace mungkin yang Bapak Ibu sudah kenal. Marketplace yang pertama yaitu dari PT Brilliant E-commerce ya, atau yang biasa disebut juga MBS Market. Mungkin ada Pak Usran. Selamat pagi, Bu Umi. Pagi. Nah, kemudian juga ada perwakilan dari Marketplace Grab, PT Grab Indonesia, ada Pak Andi Wiyogo. Halo Pagi, Bumi, Pak. pagi Bumi. Pagi, ya. Selain itu juga insya Allah akan bergabung dengan kita perwakilan dari tim Korsubgah KPK ya. Tadi sudah informasi insya Allah bisa hadir. Ya, sudah bergabung bersama kita juga. Oh ya, Pak Assalamualaikum Bu. Muslimin Iqbal ya. Pak Ya, Muslimin makasih, Bu. Iqbal dari Korsubgah KPK ya. Makasih Pak sudah bergabung ya. Baik, saya ucapkan selamat. Saya minta bantuan dan kerjasama dengan teman-teman semua agar mengaktifkan videonya biar kelihatan ya kita sama-sama saling bertemu muka walaupun lewat Zoom. Kemudian untuk tidak mengaktifkan suaranya kecuali nanti ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan ataupun ada penjelasan lainnya. Izin. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa hadir di kegiatan kita pagi ini, yaitu evaluasi Bosara atau belanja online Sulawesi Tenggara. Yang juga walaupun hanya sebagai portal, kita tetap berada di bila pengadaan ya. Nah, walaupun kita melaksanakannya secara daring karena kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, banyak teman-teman yang masih sakit ataupun ini harus menghadirkan kabupaten kota. Kemudian juga kabupaten kota ini selalu banyak bertanya nih, Bosara itu apa gitu. Nah, di sini mungkin bisa kita nanti menjelaskan beberapa apa sih Bosara itu, kemudian gimana belanja pengadaan yang sebenarnya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, mungkin kita dengarkan dulu arahan dari Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada Bapak, saya persilahkan. Tes, kedengaran suara? Kedengaran, Pak. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Umi. Yang terhormat Ibu Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, staf ahli gubernur, para asisten, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala OPD, yang saya hormati Kabak UKPBJ se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat mengikuti acara kita pada hari ini, yang sama kami banggakan, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama kita dalam rangka berdiskusi tentang belanja langsung lewat aplikasi yang sudah coba dibentuk oleh teman-teman, yaitu kita ambil tagline Bosara, belanja online Sulawesi Tenggara. Jadi acara kita pada hari ini nanti sebentar akan disampaikan teknis oleh teman-teman yang membidangi tentang Bosara. Kemudian mudah-mudahan kami juga berharap acara ini diikuti beberapa marketplace, sehingga nanti mungkin bisa juga teman-teman marketplace ini untuk memberikan masukan seperti apa marketplace kita bergabung di Bosara nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya acara kita hari ini kita adakan menindaklanjuti apa yang telah provinsi sepakati. Waktu itu kita sudah launching Bosara ini pada tanggal 1 Desember bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diadakan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Bapak Ketua KPK. Kenapa kita hari ini coba untuk kita mengevaluasi tentang belanja lewat pengadaan langsung lewat Bosara ini? Karena setelah kami melihat belum semua OPD untuk bergabung lewat untuk belanja di pengadaan langsung ini, belanja langsung. Jadi sampai hari ini untuk gambaran singkat bahwa yang total belanja untuk kita di Sulawesi Tenggara itu baru 33.519.000 sekian rupiah. Jadi setelah kami lihat bahwa belum semua UMKM juga terdaftar di dalam ini, kemudian OPD juga belum semua belanja. Hal ini kami sadari karena memang kita launching itu kemarin sudah di penghujung tahun. Harapan kami bahwa di tahun 2022 ini semua OPD sudah belanja lewat Bosara, lewat ini. Ini juga sesuai dengan hasil audiensi kami dengan KPK pada tanggal 26 Januari yang lalu. Jadi salah satu notulen rapat yang dibicarakan dengan KPK pada saat itu adalah melaksanakan belanja langsung, pengadaan khusus, melaksanakan belanja langsung, khususnya makan minum dan ATK melalui Bosara. Dan ini suratnya juga kami sudah tindak lanjuti untuk disampaikan ke semua OPD pada tanggal 11 Februari tahun 2022 kemarin,
yang ditandatangani langsung oleh Bapak Gubernur. Jadi ini mohon dukungan. Jadi tahun 2021 kemarin yang diwajibkan itu baru provinsi. Tahun 2022 kenapa ini kami juga mengundang Bapak dan Ibu Kepala Kabak UKPBJ Kabupaten Kota, karena tahun ini juga itu sudah wajib dilaksanakan di Kabupaten Kota. Jadi di tempat inilah kita nanti sama-sama untuk berdiskusi bagaimana untuk masuk di pengadaan langsung ini, belanja langsung. Terima kasih, ini semua sudah bergabung. Saya melihat ini partisipan sudah ada 86 partisipan. Ini juga kenapa kami lakukan ini, karena pada tanggal 23 Maret nanti akan ada pertemuan tindak lanjut dengan KPK. Jadi kita rakor tanggal 23 Maret bersama KPK. Yang dibicarakan itu adalah mengenai belanja langsung, kemudian evaluasi MCP. Jadi dievaluasi MCP nanti tanggal 23 Maret ini bersama KPK. Jadi saya sangat berharap ini dukungan teman-teman semua OPD untuk kita bersama-sama. Mari kita lakukan belanja langsung ini, khususnya ATK dan makan minum lewat aplikasi Bosara. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang OPD yang belum melakukan, kami menghimbau supaya semua kita lakukan. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sekedar pembuka. Mohon ini teman-teman Bapak dan Ibu Kabupaten Kota dan Bapak dan Ibu dari di provinsi, saya sangat berharap ini kita ikuti dengan serius. Kita ikuti dengan serius, kita simak dengan serius. Mudah-mudahan ada hasil yang kita harapkan. Itu yang dapat sebagai pengantar dari kami di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Karo. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu serta rapat sekalian. Mungkin juga sebelum kita memulai apa sih itu Bosara gitu dan evaluasi belanja-belanjanya, mungkin terlebih dahulu mungkin saya persilahkan pada Pak Muslimin Iqbal ya sedikit memberikan sepatah dua patah kata ya, kenapa sih KPK ini sangat respect banget terhadap bila pengadaan gitu, harus belanja itu yang di bawah 50 juta itu apa sih maksudnya, kenapa kita dipus gitu belanja di bila pengadaan. Mungkin saya persilahkan untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Muslimin Iqbal. Mohon maaf Pak Iqbal ya. Siapa? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih dari Kepala Biro PBJ dari Provinsi Sulawesi Tenggara, para PPK, dan para Kepala UKPBJ Sesultra, dan dari pihak Grab, MBIS Market, atau yang lainnya yang mendukung dari aplikasi Bosara sendiri. Ini sebenarnya kita bukan hanya fokus dari bela pengadaan itu sendiri, karena kita fokus memang salah satu area intervensi kita di MCP itu yaitu pada pengadaan barang dan jasa. Dan ternyata pada saat kami koordinasi ke beberapa Pemda di Sultra sendiri, ternyata masih ada kendala-kendala yang seperti yang saya sampaikan dalam surat kami itu terkait konsolidasi pengadaan dan dari pengisian sirup itu sendiri. Dan juga kami memang mendorong untuk dari bela pengadaan ini dimulailah dari yang provinsi terlebih dahulu. Karena dari beberapa UKPBJ sendiri masih ada UKPBJ di kabupaten kota masih ada yang belum memahami apakah dari Bosara itu sendiri. Dan kami juga mengingat
menganggap bahwa Bosara itu berbeda gitu, tapi ternyata setelah mendapat pencerahan dari PBJ Provinsi sendiri, ternyata Bosara itu hanya pintu masuk yang ujung-ujungnya memang dari MBIS dengan Grab Market mungkin yang baru yang sekarang ini Pak ya. Dan juga kami harapkan untuk yang tanggal 23 Maret nanti, kami harapkan agar dari beberapa data yang kita minta sesuai surat kami, mungkin dari seluruh UKPBJ sudah ada, ini dapat disampaikan, dan juga misalnya untuk dari update-update apa aja yang diperlukan yang dapat KPK lakukan gitu Pak. Dan juga kami juga disampaikan dari Ibu Umi sendiri bahwa nanti akan ada rencana ya Bu ya, penandatanganan komitmen untuk PBJ, dan mungkin bisa juga sekaligus selain dari pengertian dari Bosara itu sendiri, bisa dibahas apakah yang poin-poin apa yang perlu gitu yang kita untuk mengeluarkan komen dari kepala daerah itu sendiri bagaimana, dan bisa disampaikan dari masing-masing kadar sendiri jika sudah ada poin-poin yang diutamakan untuk yang ditandatangani ataupun mungkin pernyataan komitmen lah. Selanjutnya selain dari Bosara sendiri pada tanggal 23 Maret juga kita akan menjelaskan, bukan kita sih, ada dari Kota Kendari, ada namanya aplikasi smart yang bisa, mungkin di sini ada dari UKPBJ Kota Kendari ya, terkait pengecekan vendor-vendor mana yang sudah memiliki pengadaan yang di Sulsel sendiri agar biar lebih terdata dengan baik gitu. Jangan sampai ada vendor-vendor yang sudah lebih dari mungkin dari Kota Kendari juga. Di sini mungkin bisa menjelaskan secara singkat aja setelah dari penjelasan dari Bosar itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin nanti secara teknis bisa berkembang dalam pertanyaan sendiri. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Umi. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Bapak Ibu hadirin peserta rapat, kita mulai saja ya. Mungkin saya persilahkan pada Pak Sulhan selaku tim IT tentang Bosara, mungkin menjelaskan apa itu Bosara dan bagaimana masuknya dan bagaimana hingga sampai ke bila pengadaan. Saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Ibu Umi yang sudah membuka kegiatan ini. Kami langsung saja di penjelasan tentang portal Bosara yang ada di UKPBJ Prof. Sultra. Ya baik. Jadi kondisi saat ini di UKPBJ Prof. Sultra terkait pemanfaatan teknologi informasi, khususnya di sini bagaimana pengembangan atau develop sistem informasi. Jadi di Provinsi Sultra ini terhitung sejak tahun 2020 kami telah mengembangkan satu Oh iya, siapa tahu kok sempat masuk ke BPB, jadi karena saya belum sempat ini, mungkin hari Rabu baru saya bisa turun. Coba cek apa selisih mohon di-mute. selisih anak-anak itu pembayarannya, bilang saja memang ada ini masih uangnya itu masih ada sama sekolah-sekolah itu hari Pak Camat terlanjur dia kasih. Nah, hanya tanda tangannya menyusul di belakang, hanya laporannya, teknik laporannya saja mungkin yang ada masalah dong. Nanti nggak bisa ikuti Zoom meeting ini, meeting di saya kirimkan dia. Mungkin host bisa di mute. Mute dulu. Oke, sudah ya? Oke, baik, kami lanjutkan. Jadi di UKPBJ Sultra itu ada namanya sistem informasi dan komunikasi pengadaan barang jasa terintegrasi daerah, biasa disebut sebagai SIKOPID. Nah, jadi
si COVID ini sudah ada beberapa aplikasi yang coba dikembangkan oleh teman-teman LPSE. Di antaranya itu ada pusat layanan, survei, dokumentasi, kemudian ada portal Bosara. Nah, di portal Bosara sendiri, di sini sifatnya itu masih berupa portal di mana memberikan informasi atau data terkait semua transaksi yang telah dilakukan oleh UPD, juga informasi umum terkait Bosara, di mana pada portal ini di sini sudah ada link login untuk pembeli, di mana link ini digunakan untuk pejabat pengadaan untuk melakukan transaksi di bila pengadaan memanfaatkan marketplace yang telah bekerja sama dengan UKPPJ Sultra. Kemudian di sini ada login penjual. Di sini penjual tinggal memilih mau ke marketplace apa. Kemudian ada panduan terkait proses pendaftaran atau transaksi di marketplace yang sudah bekerjasama dengan kami. Kemudian di bawah ada informasi umum tentang Bosara. Kemudian tujuan dari Bosara itu di sini program Bosara ini lahir sebagai wujud dukungan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara dalam mendukung program bela pengadaan yang diprogramkan oleh LKPP. Kemudian di tampilan bawah itu ada data transaksi. Ini hasil dari report marketplace yang sudah bekerjasama dengan kami. Untuk periode 1 Januari sampai 28 Februari 2022, data yang sudah ada itu jumlah OPD yang telah bergabung dan melakukan registrasi akun terhitung 26 OPD. Kemudian jumlah transaksi yang sampai saat ini 30 transaksi, terus jumlah penjual 58, dan jumlah produk yang telah ditayangkan 1.330. Nah, kemudian dari 30 transaksi yang sudah dilakukan sampai saat ini, jika dikategorikan berdasarkan produk, di sini makan minum itu punya persentase 57% dengan 17 transaksi dengan nilai 60 juta sekian. Kemudian di alat tulis kantor 30%, 9 transaksi 61 juta sekian. Kemudian dilanjutkan dengan grocery 7%, 2 transaksi 49 juta sekian. Kemudian alat kesehatan 3%, 1 transaksi 595.000. Kemudian dilanjutkan dengan peralatan IT 3%, 1 transaksi 354. Nah, kemudian di tampilan bawah, di sini ada transaksi OPD. Kalau kita sorot berdasarkan nilai, di sini sampai saat ini OPD yang sudah bertransaksi itu ada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, kemudian Biro Pengadaan Barang Jasa, terus ada Satuan Polisi Pamung Praja dan Sekretariat DPRD. Jadi di portal Bosara ini memang sifatnya masih berupa portal di mana bagi para penjual atau pembeli bisa memanfaatkan portal ini untuk melakukan transaksi dengan menggunakan link pada portal ini. Kemudian untuk mengetahui jumlah transaksi yang sudah dilaksanakan atau yang sudah diproses. Kemudian di sini tambahannya
Untuk kedepannya berdasarkan informasi dari Pak Karo kami, bahwasanya harapannya itu Bosara ini selain menjadi portal, kedepannya diharapkan Bosara ini bisa menjadi salah satu marketplace yang bisa bergabung di toko daring LLKPP. Dan sebagai langkah awal, di sini ada link kunjungi Bosara. Jadi di link ini teman-teman di LPC coba untuk develop untuk membuat marketplace sendiri. Jadi harapannya ke depan Bosara bisa menjadi salah satu marketplace yang bergabung di toko daring. Ya, saya kira gambaran umum terkait Bosara saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sulhan. Bapak Ibu, tadi mungkin Pak Sulhan sudah menayangkan ya tentang Bosara. Bosara itu adalah belanja online Sulawesi Tenggara. Nah, kenapa sih sebetulnya kalau kita sudah masuk ke dalam aplikasi portal Bosara tersebut, kita bisa membaca Bosara itu apa? Kenapa sih Sulawesi Tenggara mengambil Bosara gitu? Bosara kan kalau sebatas kita tahu ya, Bapak Ibu ini tempat kue yang biasa disediakan untuk di tamu-tamu ya, tamu-tamu penting. Nah, kenapa kita mengambil tersebut ya? Disitulah Sulawesi Tenggara mengambil bahwa di dalam tempat situ kan ada berbagai aneka ragam kue. Nah, kalau kita di sini beraneka ragam peralatan kantor ataupun yang memang bisa untuk peralatan kantor ya seperti ATK, kemudian ada tadi alat kesehatan mungkin kayak hand sanitizer. Nah, disitulah kenapa kita mengambil kata-kata Bosara tersebut. Nah, sebetulnya disitulah berawalnya kita mencetuskan kenapa Bosara itu kita ambil ya. Kalau secara sekilas sih, kenapa sih Sulawesi Tenggara ngambilnya Bosara? Nah, cocok juga sih dengan kepanjangannya belanja online Sulawesi Tenggara. Nggak bisa diambil sama provinsi lain sih. Kemudian juga sebagai tempat kue. Kalau tempat kue itu kan beragam, macam-macam kue bisa disimpankan di dalam. Nah, kita kantor, peralatan kantor bisa kita simpankan di dalam Bosara tersebut. Walaupun untuk sementara ini Bosara itu masih berupa portal yang tapi dengan kita belanja di bila pengadaan bisa dilihatlah OPD mana sudah belanjanya berapa, apa saja yang sudah dibelanja itu bisa kita lihat informasinya di Bosara tersebut. Kemudian juga untuk sementara ini kan baru 2 marketplace yang bergabung di Bosara ya, karena kemarin juga memang terbatasnya waktu. Provinsi baru menggandeng 2 marketplace yaitu Grab dengan MBIS Market untuk bisa bergabung. Nanti mungkin ke depannya kita bisa mengundang lagi yang lainnya ataupun malah kita menjadi marketplace sendiri. Bapak Ibu, mungkin di sini juga hadir 2 marketplace ya, dari ada Pak Andi dari Grab dengan Pak Akbar. Mungkin saya bisa persilahkan Pak Akbar atau Pak Andi, silahkan untuk sedikit menyampaikan mungkin Pak Sulawesi Tenggara mungkin kalau belanja di Grab itu mungkin belum ada ya transaksinya atau mungkin sudah ada. Saya persilahkan dulu kepada dari perwakilan Grab. Silakan Pak. Oke, baik Bu Umi. Selamat pagi Bapak-Bapak OPD. Saya coba share screen sama saya izin matikan video ya Bu, karena koneksinya agak kurang baik. Sebentar. Baik, kelihatan Bu Umi? Kelihatan Pak. Ya, ini selama transaksi di 2021 ya. Jadi kalau dihitung memang masih sedikit sekali ya untuk transaksi di layanannya kita.
gitu ya. Mungkin nanti next kalau misalnya kita mau BIMTEK lagi mengenai debit note, Bu Bumi. Jadi kita punya fitur namanya debit note. Jadi nanti para OPD gitu ya bisa pakai fiturnya kita namanya debit note, itu bisa dipakai selama 1 bulan gitu ya, nanti kita invoicing selama sebulan. Seperti itu, Bu Umi. Ada pertanyaan mengenai ini? Baik, terima kasih Pak. Izin, sebetulnya masalah yang ini yang disampaikan ke OPD kepada kami untuk dana talangan dari Grab itu kan mereka untuk sementara ini kan mereka harus cash gitu kalau di Grab. Betul. Jadi ini yang sebetulnya ingin ditanyakan. Pada saat itu Pak Akbar menyampaikan bahwa bisa kita harus membuat dulu PKS antara Grab dengan masing-masing OPD. Betul. Nah, inilah yang sebetulnya ditanyakan. Bukan susah sih, cuman agak ribet ya mungkin. Kenapa? Jadi tapi kemarin Pak Akbar sudah menyampaikan apakah bisa satu PKS itu mungkin ditandatangani sama Sekda, tapi untuk semua OPD. Jadi OPD itu sudah termasuk dalam PKS tersebut dari PKS provinsi gitu. Apakah bisa seperti itu supaya OPD itu langsung bisa menggunakan dana talangannya Grab, jadi tidak usah lagi menggunakan cash gitu atau apalah gitu yang agak mungkin membuat jadi karena jujur model pembayaran pemerintah kita kan nggak pernah ada uang cash di kita ya gitu, jadi masih di bendahara gitu, pasti harusnya harus berapa hari kemudian baru bisa bayar gitu. Saya kira tidak mohon penjelasan. Baik Bu, terkait itu memang kita akan assess dulu ya untuk internal apakah syarat itu bisa atau tidak ya, tapi kita akan coba Bu, kita akan segera kabarin, saya sama Akbar akan info ke Bumi ya, jika memang nanti bisa kita info segera untuk mengenai PKS-nya. Seperti itu Bumi. Paling saya coba setel video lagi ya Bu, mungkin biar renew lagi terkait layanan Grab, boleh Bu Umi? Silakan Pak. Baik. Suaranya kedengeran Bu? Tanpa harus ada kontrak. Kedengeran Pak. Sebentar. Percaya nggak kalau proses pengadaan barang atau jasa bisa dilakukan dengan mudah, tanpa harus ada kontrak, PO, bahkan ngantri? Cukup tarik nafas, dan biarkan Grab membuat urusan pengadaan barang atau jasa jadi lebih mudah. Semudah pulang pergi kantor atau pergi rapat seharian dengan aman dan nyaman, naik Grab Car Protect. Memesan berbagai snack dan menu makanan untuk rapat atau acara khusus kapanpun dan dimanapun. Bahkan, jajanan pasar dan kuliner lokal dari UMKM favorit Anda bisa dipesan di kategori menu selera lokal di GrabFood. Belanja berbagai kebutuhan kantor seperti masker, ATK, sampai kebutuhan pantry kantor juga bisa dilakukan dengan praktis melalui GrabMart. Bahkan, kirim dan terima dokumen penting atau paket yang aman terlacak dengan tenang secara instan atau sampai di hari yang sama pakai Grab Express. Mudah kan? Nggak cuma itu aja. Semua layanan Grab bisa diakses melalui aplikasi Bela Pengadaan yang tersentralisasi dan berbasis platform layanan digital. Cukup login di LPSE sekali saja.
dan pegawai bisa langsung menggunakan layanan Grab di aplikasi Bela Pengadaan. Selain itu, Anda juga dapat memilih berbagai metode pembayaran selain tunai. Mulai dari corporate billing atau tagihan bulanan, kartu kredit, OVO, atau link aja. Ditambah dukungan jaringan Grab yang dapat menciptakan ekosistem di mana pegawai dan mitra kerja pemerintah lainnya dapat saling terhubung dengan mudah. Bahkan, tiap pesanan akan memberikan kontribusi terhadap gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk mempercepat digitalisasi UMKM dan mendorong pertumbuhan mitra Grab, sehingga mampu menciptakan peluang penghasilan baru untuk masyarakat Indonesia. Grab akan terus menciptakan inovasi baru untuk turut mendukung pemulihan ekonomi nasional saat ini. Kami berkomitmen untuk membantu instansi pemerintah mengoptimalkan proses pengadaannya agar Anda dan pegawai Anda bisa fokus pada hal yang jauh lebih berdampak. Buat pengadaan barang atau jasa jadi lebih mudah. Pesan Grab sekarang di aplikasi Bela Pengadaan melalui belapengadaan.lkpp.go.id. Oke, paling itu Bumi yang tadi kita sampaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Andi. Oh, sedikit Pak Andi ya, mungkin sebagai masukan dari pihak Grab ya, kalau mungkin Grab itu harus menyediakan ini pengantaran yang menggunakan mobil ya, karena kami punya pengalaman. Kami pesan makanan 52 itu nggak ada yang mau terima karena rata-rata di Kendari, mungkin di Sulawesi Tenggara ya, itu pakai motor, jadi nggak ada yang mau terima karena 50 motor tuh mau bawanya gimana gitu. Baik. Jadi untuk di Bela Pengadaan ini tolong juga sebagai masukan itu tetap ada pilihan kalau kita memesan makanan sampai 52 itu menggunakan Grab mobil gitu. Saya kira itu masukan dari kami ya. Makasih Pak Andi. Selanjutnya mungkin saya persilahkan pada sedikit Bapak. Tambahan. Oh, boleh. Mas Akbar mau ngomong. Oke, sedikit tambahan Bu. Untuk terkait pengantaran mobil ini kita sementara develop karena emang ini menjadi isu nasionalnya kita. Untuk saat ini kalau ada dari pejabat pengadaan atau PPK ingin memesan melalui Grab dan di atas 50 dos, coba chat ke aku, nanti saya kirim Grab Express Card. Saya bantu di Grab Express Card. Nah di kita juga itu Bu, di Grab sekarang kan dulu kemarin kita transaksinya maksimal 2 juta di Grab. Nah sekarang pun kita sudah bisa di atas 2 juta Bu. Jadi nanti kalau memang ada transaksi di atas 2 juta, mungkin pejabat pengadaannya coba reach out ke saya, ke chat saya, nanti saya bantu daftarkan UMKM-nya atau catering langganannya dari Pemprov Sultra, nanti dibantu di situ Bu. Kita naikkan basket size-nya seperti itu. Makasih Ibu Umi, mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Akbar. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan mumpung kita semua hadir di sini, ada 2 marketplace atau juga mungkin Bapak Ibu ini yang dari baik dari kabupaten, kota, provinsi, OPD provinsi ya, yang mungkin yang belum belanja, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kenapa sih juga Bapak Ibu ini belum belanja? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan ganjalannya atau mungkin masalah-masalah yang dari segi pembayaran ataupun dari segi pemesanan, cara memesannya, cara masuk gitu. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih Bu Umi. Silakan Pak. Dari mana nih Pak? Tolong disebutkan Pak, ini dari mana? Dari Dinas Sosial Bu. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Bu. Pertama, Dinas Sosial Bu ini belum belanja di Bela Pengadaan. Tapi ini Bu, bendahara saya bertanya Bu, terkait pajaknya ini bagaimana? Itu saja Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah pajak ya. Ini ada beberapa versi sih. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu mau ngikut marketplace yang mana.
ini kan ada 2 marketplace nih yang sudah kita gandeng nih. Jadi mungkin kalau ini pengalaman kami ya, kalau Sultra, Provinsi Sultra itu kemarin itu beberapa menggunakan MDes Market itu, di situ di aplikasinya tersebut itu sudah ada bisa diisi berapa sih pajaknya gitu. Jadi tinggal diisi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah coba masuk, sudah pernah dari bimbing ya, Bapak Ibu dibimbing, sudah akan ketahuan mungkin sesuai dengan aturan pemerintah, kalau dia 2% dia kena PPh berapa, 2% ya tinggal diinput saja ke dalam aplikasi tersebut. Jadi apa yang diterima sama pihak penjual itu sudah terpotong. Itu untuk pajak ya, untuk dari pihak MDes Market mungkin, tapi kalau dari pihak Grab sendiri itu mempunyai aturan yang berbeda. Mungkin saya bisa minta tolong Pak siapa? Pak Akbar. Ya? Oke Bu, saya izin share screen ya Bu ya. Jadi kita tunggu dulu. Mana ya? Oke. Nah, memang dari kami itu di Grab sendiri kita cukup butuh proses bisnisnya. Kami tidak bisa memenuhi kebutuhan pajak di pemerintah daerah karena kita sendiri cuman aplikasi yang menjembatani antara pejabat pengadaan dengan merchant. Nah, untuk di kita untuk PPh 22 kan kita transaksinya dibatasi maksimal 2 juta. Nah, kita tidak mengenakan PPh 22. Dan untuk PPh untuk PPN sama PPh 23 kita sudah ada surat SKB dari Dirjen Pajak sama Kementerian Keuangan untuk ada pembebasan PPh 23 sama PPN seperti ini. Mungkin sahabat sudah kelihatan. Jadi pejabat pengadaan maupun bendahara tidak perlu memungut PPN maupun PPh 23 karena kita sudah jelas ada surat SKB, surat keterangan bebas pemotongan PPN dan PPh 23. Seperti itu mungkin Ibu Umi. Mungkin kalau berarti cuma sampai maksimal 2 juta ya, tidak kena pajak gitu. Jadi betul, setelah kalau di atas 2 juta tetap kena pajak. Untuk PPh 22 itu Bu, seperti yang kita pernah diskusikan, untuk PPh 22 itu merchant yang bakalan ngirim bukti setor pajaknya PPh 22. Karena kita nggak ada kan kita kan cuma aplikasi Bu, menjembati antara pejabat pengadaan dengan merchantnya. Jadi yang wajib lapor pajak itu merchantnya Bu, bukan dari kami seperti itu. Mungkin kalau ada transaksi di atas 2 juta, saya sarankan itu merchantnya langganan dari Pemprov Sultra. Dan bakalan dikoordinir saya maupun tim di Kendari bakal koordinir sama merchant untuk melapor PPh 22-nya seperti itu. Paling cukup dari saya Bu. Baik, terima kasih Pak Akbar. Bagaimana dari dinas sosial tanggapannya? Siap Bu, mengerti Bu. Nah, bendaharanya hadir nggak di Zoom ini? Lagi kurang sehat Bu. Oh, baik. Nanti tolong disampaikan sama bendahara. Sudah banyak kok yang coba belanja dan itu tidak ada masalah dengan pajak. Siap Bu. Baik, saya persilakan dari OPD lain ataupun dari kabupaten kota sendiri yang ingin bertanya. Saya masih membuka ruang untuk Kolaka. Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raodah, Sekretaris Bapeda Kabupaten Kolaka. Ya, yang pertama ingin kami tanyakan, kalau melihat keadaan sekarang, kayaknya memang ini belum bisa diberlakukan Bu di kabupaten kota, karena keterbatasan pihak ketiganya dari teman-teman LPC ini kan baru ada 2 Grab dengan Grab dengan satu. Nah, sementara itu kan tidak ada di Kabupaten Kolaka Bu, tidak ada di kabupaten, mungkin di kabupaten lain juga sama lah kasusnya dengan kita. Nah, itu yang pertama. Ya, kemudian terkait dengan belanja yang kita menjadi patokan kami saat ini kan itu ada standarisasi harga Bu, SSH. Bagaimana dengan
SPJ-nya nanti yang tidak sesuai dengan SSH yang ada di peraturan Bupati. Saya kira itu, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman tim kami yang bisa membantu. Silakan Pak Sarbini mungkin bisa bantu. Terima kasih, Bu. Untuk yang pertama memang bahwa bela pengadaan ini adalah strategi kita untuk memanfaatkan atau mendorong UMK lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tempat. Jadi memang ya kalau proses yang kita lakukan kemarin ya memang kita lakukan dulu pendaftaran ke marketplace, antaranya yang dua ini Grab dengan MBIS, kemudian ya baru kita bisa melakukan transaksi untuk UMK lokal. Sebetulnya bisa saja Ibu lakukan transaksi, tapi memang saat ini rata-rata yang terdaftar di dua marketplace ini baru yang berdomisili di Kota Kendari. Nah, mungkin ini kesempatan kepada dua marketplace yang ada untuk melakukan sosialisasi ke teman-teman kabupaten kota sehingga UMK yang ada di kabupaten kota itu bisa terakomodir di marketplace yang ada. Mungkin demikian Bu yang bisa kami jawab. Baik, terima kasih Pak Sarbini. Iya, Bapak Ibu, sebetulnya kalau Bapak Ibu bilang di kabupaten itu belum bisa dilaksanakan itu sudah salah ya. Karena jujur marketplace ini akan mendatangi Bapak Ibu gitu. Tinggal Bapak Ibu sendiri yang apakah kan sebetulnya bukan cuma marketplace ini dua saja ini yang ada di Bela Pengadaan. Kalau tidak salah itu ada 12 atau 14 ya ada marketplace yang sudah bergabung di Bela Pengadaan. Nah, tinggal Bapak Ibu dari kabupaten kota ini mau menggandeng siapa? Karena jujur tiap-tiap marketplace pasti mempunyai aturan dan syarat-syarat yang berlaku ya, S&K yang berlaku. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu mau memilih mau marketplace yang mana yang mungkin bisa memudahkan Bapak Ibu, bukan malah menyulitkan Bapak Ibu untuk bisa belanja di Bela Pengadaan tersebut. Itu bisalah nanti mungkin Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kami provinsi ya, kami akan coba bantu gitu. Jujur kalau provinsi baru 2 marketplace ini yang kami gandeng karena mungkin keterbatasan waktu ya untuk kita bisa kemarin menggandeng, tapi kedepannya mungkin kami bisa lebih mengajak yang lain-lainnya. Nah, terus ke masalah tadi apa ya standar harga. Nah, standar harga itu memang ada di kalau di SIPD ya istilahnya SIPD. Sebetulnya tidak ada masalah buat Bapak Ibu itu belanja dengan adanya standar harga. Standar harga itu kan pastinya dibuat berdasarkan hasil survei ya, hasil survei dari yang ada di kabupaten atau di kota Bapak Ibu. Kalaupun nanti Bapak Ibu mau belanja, pastinya kan Bapak Ibu sudah biasa belanja sebetulnya rumah makan ataupun ATK itu sudah biasa kan Bapak Ibu belanja. Ini sebetulnya Bela Pengadaan ini bukan apa hal yang baru sebetulnya. Tempat Bapak Ibu belanja ATK maupun makan minum itulah toko-toko itulah yang dipindahkan ke Bela Pengadaan. Jadi bukan manual lagi, tapi menggunakan aplikasi Bela Pengadaan yang ada di LKPP. Jadi Bapak Ibu bukan berarti ini hal yang baru, tapi sebetulnya jadi kalaupun Bapak Ibu bilang standar harga itu pastinya sudah toko-toko tersebut kan Bapak Ibu sudah sering belanja, jadi akan berkoordinasi, jadi akan tetap nggak ada bedanya lah gitu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti ini hal yang baru ataupun takutnya toko-toko itu membuat harga yang tidak sesuai dengan standar harga, tapi itu akan bisa disolusikan. Saya kira itu Ibu dari Kolaka.
Saya minta tanggapannya kembali. Ya, ya karena sebetulnya marketplace yang tersedia itu saya belum terbuka juga karena yang hadir di sini kan hanya 2, Bu. Nah, sementara Grab itu kan tidak ada di kami, tidak ada di Kolaka. Jadi mungkin nanti ini menjadi urusan teman-teman di LPC, di UKPBJ untuk apa namanya? Saya kira ada UKPBJ hadir di sini, UKPBJ Kolaka, untuk nanti mereka semua yang mengarrange untuk bagaimana nanti Kabupaten Kolaka juga ikut bisa join di program Bosara ini, ya sistem Bosara ini. Terus terkait tadi SSH, Bu, sebetulnya itu SSH kan itu yang kami susun itu kan sudah include pajak di dalamnya, sudah include apa namanya? Ya, kalau kita belanja di toko-toko itu kan memang tidak sebegitu harganya, pasti karena yang dimasukkan di dalam SSH itu ada apa namanya, include pajak dan apalagi kalau ada pihak ketiga mungkin mereka ada keuntungan di dalamnya, makanya SSH itu memang harganya agak sedikit tinggi. Nah, sementara kalau memang memakai sistem ini nanti, itu kan pasti nanti harganya akan berbeda. Mungkin itu yang nanti perlu diatur kembali lah bagaimana menyesuaikan dengan sistem untuk SSH yang disusun di kabupaten kota. Ya, saya kira itu saja, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini PR ya buat UKPBJ Kabupaten Kolaka nih. Tolong ditindaklanjuti. Sudah ada nih OPD yang mau coba membantu. Tolong dibantu ya dari UKPBJ Kabupaten Kolaka. Baik, tadi saya melihat ada raise hand dari DPRD Provinsi Sultra. Saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Umi, saya mau langsung ke MBIS. Karena ini pembelanjaan kami di Sekretariat DPR. Saya sudah belanja ini 22 kali. Hanya ada persoalan di pembayaran. Ini sudah lewat jatuh tempo, padahal sudah dibayar. Nah, itu yang saya mau komunikasikan dengan MBIS. Seperti itu. Sudah, Pak? Iya, mungkin bisa saya teruskan saja ke pihak marketplace MBIS Market. Di situ ada Pak Usran. Oke. Silakan Pak Usran. Baik, terima kasih Bu Umi. Mungkin saya butuh tahu nih dari Sekretariat DPRD, Bapak sebelumnya proses pembayaran melakukan pembayaran seperti apa, Pak? VA atau transfer langsung? Bendahara ini yang langsung transfer ke rekeningnya. Rekening. Ya, jadi kalau kedua ini. Ya. Jadi kalau untuk proses pembayaran transfer langsung ke rekening harus dipastikan apakah bendahara sudah mengirimkan bukti bayar ke MBIS Market atau belum. Karena untuk pembayaran secara offline payment, bendahara harus mengirimkan bukti bayar, Pak. Jadi bukti nanti bayar, secara sistem akan diubah oleh tim customer service kami. Khawatirnya dari bendahara Bapak belum mengirimkan bukti bayar, sehingga di sistem itu masih menggantung, Pak. Iya, sepertinya begitu, karena ini hanya kita tidak bisa belanja ini. Iya, nanti Bapak mungkin setelah ini bisa infokan ke bendahara, bukti bayarnya bisa dikirim ya Pak ya. Jadi nanti tim kami langsung merubah status pembayarannya. Iya, terus yang kedua ini kan dalam 1 bulan kita biasa belanja ATK 3 kali. Pokoknya di satu toko yang sama. Apakah boleh kami menggabungkan atau bagaimana? Soalnya ini kan yang saya sudah gabung. Nah, terus bendahara itu dia bayar 1 kali. Nah, bagaimana untuk mengirimkan bukti paymentnya ke MBIS ini sehingga tiga pembelanjaan ini bisa diubah dia punya ini. Oke, jadi kalau untuk proses transaksi di MBIS Market kita tidak bisa gabung seperti itu, Pak. Jadi proses transaksi harus dilakukan berdasarkan penyedianya siapa. Jadi kalau misalnya Bapak bertransaksi ke 3 penyedia, Bapak harus melakukan proses pembayaran ke masing-masing penyedianya. Jadi nggak boleh digabung, Pak. Karena nanti cuma 1 penyedia. Iya, kalau misalnya cuma 1 penyedia itu bisa, Pak. Jadi bukti pembayaran langsung ke 1 penyedia tersebut. Tapi kalau misalnya digabung itu nggak bisa. Seperti itu. Karena proses pembayaran harus mengikuti si penyedianya tersebut. Iya. Terima kasih Pak Usman. Sama-sama Pak. Ya.
Baik, terima kasih. Izin ya, Bu. DPRD Provinsi Sultra. Iya, saya silakan dari izin, tim Bu. PIC. Iya, silakan Pak Salim. Terkait dari untuk teman-teman di kabupaten, mungkin nanti selanjutnya bisa ke UKPBJ Sultra dalam hal ini nanti di LPSE, bagaimana kami bisa membangun UMKM bisa masuk ke marketplace, sekaligus OPD bisa melakukan belanja, nanti bisa datang ke UKPBJ Sultra sehingga kami bisa sharing bagaimana cara untuk para UMKM di daerah bisa dimasukkan ke marketplace. Mungkin untuk sementara seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salim. Oh iya, sebagai informasi juga bahwa di Provinsi Sultra ya, di UKPBJ kita ini sudah ada pembagian masing-masing PIC. Jadi satu PIC itu menghandle beberapa OPD, dan itu surat tersebut sudah kita edarkan ke masing-masing OPD. Jadi mungkin OPD itu bisa datang ke kantor kami kemudian untuk mencari PIC-nya itu yang mana. Jadi untuk bisa dibimbing, mau dia PPK-nya, mau dia pejabat pengadaannya, bendaharanya, ataupun para UMKM yang mereka biasa belanja itu untuk dimasukkan ke dalam marketplace yang ada di LKPP atau Bendahara. Ya. Izin Ibu Umi, penambahan sedikit yang untuk Oh, Kolaka ya, silakan tadi. Pak Akbar. Oke, untuk yang dari Ibu dari Bapeda Kolaka, itu di Grab sudah hadir Bu di Kolaka. Jadi jika dari Kabupaten Kolaka ingin menggunakan bela pengadaan, Grab siap membantu fasilitasi. Karena sadar tadi habis nelpon City Manager di Kendari, area Sulawesi Tenggara itu sudah ada di Kolaka, Kabupaten Kolaka Grab. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Akbar. Baik, saya persilakan pada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Ya. Pak Harnadi ya? Siap, ingin Bu. bertanya Pak? Silakan Pak. Sama-sama Bu, saya baru join Bu, saya baru dapat info ini Bu. Saya ingin mau ikuti dari Wakatobi Bu. Ya, demikian Bu. Baik, saya persilakan lagi Bapak Ibu yang dari pejabat pengadaan, yang dari PPK, mungkin ada yang ingin ditanyakan permasalahan dari OPD, kenapa sampai saat ini belum belanja? Ada sesuatu mungkin? Mungkin terkait tes IPD atau apa, mungkin coba bisa diungkapkan di sini supaya kita bisa membahasnya bersama-sama. Sambil menunggu, mungkin bisa minta tolong Pak Sulhan menayangkan video Bosara kita. Oh, baik. Mungkin dari kita tunggu video, kita keep dulu untuk saya persilahkan Pak Abu Bakar, Sekretaris SDA di Bina Marga. Saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya ada sedikit pertanyaan. Ini kan ada langganan kita yang biasa kita dibeli itu ada untuk makan dan juga ATK yang kita biasa sana, tapi sampai sekarang kan dia belum terdaftar itu. Nah, terus apa yang harus saya sampaikan ke mereka untuk bisa gabung ini supaya kita juga bisa pakai tetap menggunakan toko atau warungnya mereka, tapi sudah lewat ke sistem ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya persilakan Pak Sarbini untuk menjawabnya.
Iya. Terkait ini Pak, pendaftaran ke marketplace itu nanti teman ya Bapak, stafnya Bapak atau siapa yang datang ke UKPBJ untuk memfasilitasi itu. Nanti juga ini menjadi tugas ya, karena dua marketplace ini yang sudah gabung, ya mungkin lebih kepada mereka untuk proses pendaftarannya. Tapi untuk saat ini memang ya di UKPBJ sudah siap teman-teman PIC untuk melakukan proses apa yang Bapak inginkan. Namun demikian Pak, memang untuk gabung di marketplace ini tidak terbatas pada misalnya ya yang Bapak sudah langgan secara offline, siapapun bisa dan terbuka untuk bergabung di marketplace yang sudah ada. Demikian Pak. Berarti harus gabung kalau tidak di Grab di MBIS itu ya? Iya, betul Pak. Iya, harus. UKPBJ nanti ketemu siapa? Nanti supaya sampaikan. Oh, langsung ketemu nanti ke bagian LPSE-nya saja Pak. Ke LPSE ya? Iya. Ya, makasih Pak Sarwin. Ya, makasih Pak. Ada Bu Umiko, bisa? Baik, silakan Pak Ya, Supardin dari BPSDM. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Silakan Pak Supardin. Terputus jaringannya mungkin Pak ya. Halo, BPSDM bagaimana? Putus ya. Baik, begini sambil menunggu jaringan mungkin baik kembali dari PSDM, saya ingin menambahkan tadi dari SDA Bina Marga ya. Jadi toko-toko apa sih yang memang biasa Bapak Ibu belanja di situ ya, mungkin yang menjadi langganan dari masing-masing OPD itu, tolong mereka itu disarankan untuk ke UKPBJ. Nanti di sini kami kan sudah mempunyai PIC dari masing-masing OPD tersebut, nanti kita akan bimbing di sini Pak. Jadi persyaratan-persyaratannya itu memang ada beberapa dari masing-masing marketplace itu berbeda-beda. Jadi tolong nanti dari masing-masing OPD lah yang membawa, yang menyampaikan ke UMKM sebagai langganan Bapak Ibu untuk memasukkannya ke marketplace yang ada di Bela Pengadaan yang ada di Lubosara ini ya. Jadi bisa saja langsung Bapak suruh datang ke UKPBJ provinsi. Siapapun yang ditemui silahkan, nggak apa-apa, nanti kita akan bimbing di sini. Saya kira itu tambahan dari saya buat Bina Marga dan buat semua OPD-OPD yang memang belum belanja dengan alasan UMKM-nya atau toko-toko tempat belanjanya itu belum masuk di marketplace. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Baik, bagaimana dari BPSDM belum tersambung? Begini Bu Umi. Dari Pak Salim ya? Ya, untuk dari Bina Marga, kebetulan saya sebagai PSC-nya langsung nanti ke UKPBJ Sultra, dalam hal ini di LPSC nanti ketemu ke saya saja Pak. Baik, makasih Pak Salim. Ya. Sosial Bu. Ya, saya persilakan Dinas Sosial. Ya, langsung saja Bu. Ini Bela Pengadaan Bu, kita fokus untuk ATK dan makan minum rapat saja ya Bu. Untuk sementara
itu, tapi sebetulnya ada 7 komoditas ya yang bisa dibelanja yang bisa masuk dalam bela pengadaan. Itu Bapak bisa melihat sendiri ke bela pengadaan. Kalau Bapak sudah masuk ke bela pengadaan itu ada beberapa kategori yang memang bisa dibelanjakan di bela pengadaan. Mungkin perlahan ya, kalau Sulawesi Tenggara kita mungkin masih dimakan minum rapat dengan ATK yang kita fokuskan. Kalaupun ada juga yang ingin memasukkan belanja-belanja lain, tidak dilarang, dipersilahkan. Kayak kemarin rumah sakit jiwa itu mungkin memasukkan untuk pembelanjaan masker dan hand sanitizer, silahkan. Itu bisa terekam, bisa include nanti direkap dalam bela pengadaan. Saya kira itu Pak dari Pak Dinsos ya, dari Dinsos ya. Bu Umi, mohon maaf sedikit tambahan. Oh iya, silakan Pak. Ya, jadi untuk kategori produk saat ini sudah ada 13 kategori ya Bapak ya. Jadi ada penambahan sekitar 6 kategori. Mungkin kalau yang kemarin itu baru 7, tapi sekarang sudah ada 13. Maaf Bu, Assalamualaikum. 13 kategori ya. Izin Pak Supardin. Jaringan tadi tetap. Izin Pak Supardin. Ya, izin sebentar dulu Pak ya. Kami dengarkan penjelasan dari Pak Usran dari MBIS Market. Ya, jadi sekarang sudah ada 13 kategori ya. Mungkin saya sedikit menyampaikan. Yang pertama itu ATK sudah ada, kemudian jasa transportasi, sewa kendaraan itu sudah ada, akomodasi, hotel, wisma, apartemen juga sudah ada, kemudian souvenir, makanan dan minuman, kemudian alat kesehatan, masker dan hand sanitizer, furniture juga sudah ada, kurir juga sudah ada. Kemudian ini kategori baru juga peralatan elektronik. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau belanja peralatan elektronik itu di bela pengadaan juga sudah bisa. Kemudian kategori perkakas itu sapu dan lain-lain itu juga sudah masuk semua di kategori bela pengadaan. Kemudian ada kategori fashion. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau butuh misalnya seragam pegawai baru atau apa, nah itu sudah bisa di bela pengadaan. Kemudian itu ada jasa kreatif dan kebutuhan kantor, itu juga sudah bisa. Jadi misalnya kayak jasa event organizer, interior, arsitek, desain grafis, web designer, itu sudah bisa ditransaksikan melalui bela pengadaan. Kemudian yang terakhir adalah kategori sewa peralatan dan ruangan. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau bikin acara di hotel-hotel mungkin ya, itu sudah bisa Bapak Ibu, bisa ditransaksikan melalui bela pengadaan. Jadi kalau bisa misalnya salah satu dinas yang mungkin biasa mengadakan di hotel Swiss Bell mungkin atau hotel apa, nah itu bisa didaftarkan hotelnya. Kemudian proses transaksi penggunaan hotel, kamar, atau full board meeting itu sudah bisa melalui bela pengadaan. Jadi total saat ini sudah ada 13 kategori. Seperti itu. Terima kasih Bumi. Terima kasih Pak Usran. Ya, ini informasi ini berdasarkan SK Deputi Bidang Monitoring Evaluasi LKPP yang nomor 2 tahun 2022 tentang penetapan produk yang masuk dalam toko daring dan bela pengadaan. Mungkin nanti kita bisa share ya untuk kabupaten kota ataupun OPD-OPD lain, kami bisa share SK Deputi tersebut bahwa awalnya memang bela pengadaan ini hanya 7 komoditas, namun dengan adanya SK Deputi yang terbaru ini sudah muncul ada 13 komoditas yang bisa masuk dalam bela pengadaan. Baik, mungkin saya persilahkan dari BPSDM yang tadi terpending untuk bertanya. Silakan Pak Sekretaris BPSDM. Halo, dari BPSDM, Pak Supardin. Hilang lagi jaringannya Pak Supardin. Halo, Pak Supardin dari BPSDM, saya persilakan. Sambil menunggu Pak Supardin gabung kembali, mungkin saya persilakan dari Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya. Oh iya, saya izin mohon pencerahan dari Pak
Muslim Iqbal ya, Pak Iqbal ya, mohon izin tadi yang ini mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Tadi Bapak WA tentang mungkin OPD itu dengan kabupaten kota itu belum mengetahui tentang bela pengadaan ya. Mungkin saya bisa bantuan dari Pak Iqbal, silakan Pak. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Umi sendiri ya sebenarnya ya. Dari ini sebenarnya ini nih kita harapkan tuh bahwa semua pengadaan itu dari yang di bawah 50 juta itu bisa tercatat ya Bu ya. Jadi memang kalau ada UMKM memang jadi langganan Bapak Ibu di OPD kabupaten kota itu bisa segera dikoordinasikan, mungkin dikoordinir oleh provinsi untuk didaftarkan baik oleh MBIS dan dari Grab itu sendiri. Mungkin sih saya mikir ini masih ada belum ketahuan aja ya. Jadi kami harapkan itu agar benar-benar semuanya itu tercatat gitu pengadaan itu dengan secara elektronik. Jadi tidak mencegah untuk hal-hal yang kita tidak diinginkan gitu. Jadi nanti dari Grab ataupun dari MBIS Market bisa nyampaikan CP-nya. Jadi nanti dari OPD dari kabupaten kota yang mendaftarkan, dari UMKM yang biasa jadi mitra mereka gitu, dan mungkin dikoordinasi oleh dari provinsi ya Bu ya. Nanti mungkin dari Bu Umi juga gitu. Karena kami harapkan juga ini jangan sampai semuanya itu jadi apa ya? Jadi kan kalau tercatat itu kan sebenarnya kan 1000 pun itu harus jadi kita pertanggungjawabkan ya Bu ya. Gitu. Baik, gitu aja. Nanti mungkin dari Grab, mungkin orang berpikir tuh kalau dari Grab ini mungkin lebih ke kendaraan motornya gitu. Padahal kan sebenarnya dia ada Grab Market-nya gitu Pak mungkin. Mungkin dari MBIS ini mereka berpikir harus ada mall MBIS-nya gitu di kabupaten ini. Padahal sebenarnya kan itu biar tercatat itu di antara dari marketplace dari MBIS Market dan Grab itu sendiri gitu. Jadi bukannya itu harus ada perusahaan ataupun ada mall-nya di setiap kabupaten kota itu gitu. Yang penting kan intinya setiap pengadaan yang di bawah dari ada 13 kategori itu sudah mulai tercatat gitu yang dari di bawah 50 juta gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Iqbal pencerahannya. Iya, ini ada pertanyaan yang di chat ya dari DTPP Sultra atas nama Astrianti Adam. Izin bertanya, apakah ada sanksi bagi OPD yang tidak melakukan pembelanjaan menggunakan bela pengadaan tahun ini? Nah, saya nggak bisa jawab kalau yang ini. Mungkin pimpinan tertinggi yang akan bisa menjawab, ataupun mungkin Pak Iqbal bisa memberikan kenapa sih. Kalau sanksi sih sebenarnya itu ya itu tergantung dari Pemda masing-masing ya Bu ya, kan gimana kebijakan dari kepala daerah. Dan ini kan sebenarnya kan kami harapkan benar yang apa ya, semua itu tercatat gitu dengan elektronik gitu. Selain kita mencegah yang kayak ya pengadaan tuh kwitansi yang di markup segala macam gitu. Dan mungkin ya itu mungkin paham sendiri lah PBJ bagaimana, dan ini kita mulai benar karena dengan elektronik kan istilahnya kan dari ujung ke ujung kan itu akan tercatat ya abadi ya gitu. Kalau untuk sanksi sih nanti itu kita serahkan kepada masing-masing Pemda aja gimana nanti, tapi kami harapkan juga nanti OPD udah mulai perlahan-lahan lah ya, mungkin dimulai dari makan dan minum dulu, selanjutnya ada 13 kategori gitu, dan dari provinsi juga gitu Bu. Baik, mungkin nanti dibuat berupa edaran ataupun gimana gitu dari provinsi mungkin yang bisa lebih menguatkan, atau mungkin nanti dari rapat yang kita tanggal 23 Maret itu pada saat mungkin paginya bisa diselipkan itu nanti dari komitmen atau bagaimana, atau mungkin dari pidato dari Pak Gubernurnya juga gitu untuk agar semua itu tercatat gitu. Baik, terima kasih. Saya kira memang kalau sanksi itu nanti dari akan dari kebijakan pimpinan kita ya, pimpinan tertinggi kita mau disanksi apa enggak itu nanti mungkin saya bisa izin silakan Pak Karo ya, silakan ya. Pak Karo. Makasih Pak Iqbal dukungannya ini Pak Iqbal. Jadi menanggapi pertanyaan dari Dinas tadi, memang ini sudah ada komitmen untuk sanksi, memang tidak disebutkan Pak, belum disebutkan sanksi, tapi yang jelas bahwa dari hasil audiensi kita kemarin dengan KPK dengan Pak Iqbal, kami juga sudah melaporkan ke pimpinan, dan pada saat kami rapat bersama pimpinan, seluruh OPD hadir. Seluruh OPD hadir, memang beliau tanggal 7 Februari kemarin, 7 Februari kemarin rapat Pak Iqbal sebagai untuk melaporkan juga
Pak Iqbal bahwa Gubernur dalam hal ini untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mengharapkan dan mendukung bahwa semua proses untuk ATK dan makan minum ini seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi memang harus tercatat. Sebenarnya ini Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak bagaimana ya, hanya memindahkan image kita dari transaksi manual ke elektronik. Sebenarnya belanjanya sama saja, sama. Market tempat kita belanja juga bisa belanja ke sana. Cuma sekarang kita pindahkan orientasi kita. Yang tadinya kita belanja manual, seperti yang disampaikan Pak Iqbal, kita menghindari hal-hal kecil yang bisa berdampak besar. Mungkin kita akan ketahuan lah bahwa kita markup atau apa. Kalau dengan transaksi yang tercatat ini kan kita bisa sama-sama kita tidak harus belanja di tempat lain. Misalnya kita belanja di toko A, kita hanya memindahkan dari manual ke elektronik, sehingga semua ini lebih tercatat dan sama-sama kita melakukan kontrol sama-sama seperti itu. Jadi Pak Gubernur sangat mendukung hasil rapat itu Pak, bahwa semua OPD harus belanja di bawah 50 juta itu lewat belanja pengadaan. Kita memanfaatkan aplikasi Bosara. Mungkin itu sekedar tambahan untuk teman-teman OPD ya, seperti itu. Ini rapat itu dihadiri oleh semua kepala dinas, bahkan yang sakit pada saat itu diwajibkan untuk Zoom. Karena pentingnya ini salah satu agenda kita ini itu mengenai melaksanakan belanja langsung pengadaan, khususnya makan minum dan ATK. Kemudian tadi untuk tambahan bahwa ternyata di dalamnya juga itu sudah ada 13 tambahan yang sudah harus kita bisa ini. Ini mohon dukungan juga ini dari Pak Iqbal, mohon dukungan. Kemudian kami juga memberi informasi Pak. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan Pak bahwa untuk acara kita tanggal 23 beliau juga mohon bisa untuk kami menyelipkan semacam penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah wali kota se-Sulawesi Tenggara untuk mendukung program bela pengadaan ini di Sulawesi Tenggara. Itu Pak mungkin sekedar informasi awal dari kami Pak Iqbal. Kami mohon nanti Ibu Umi berkomunikasi terus, mohon petunjuknya nanti Pak. Terima kasih Pak Iqbal. Ya. Baik, terima kasih. Kalau memang sudah ada rencana itu, mungkin nanti dari Pemprov bisa menyampaikan poin-poin komitmen tersebut ya Pak ya ke kabupaten kota, biar nanti kepala daerah juga bisa memahami bahwa nanti dia akan ada proses penandatangan seperti ini gitu Pak ya. Dan juga memang yaitu kami juga memang kaget kok ada dari OPD ataupun dari Pemda yang tidak mau pembelanjaannya tercatat gitu. Jadi ya udah, apalagi udah ada 13 kategori, langsung aja kira-kira OPD A, B, C segala macam biar punya langganan, dan juga kabupaten kota punya langganan, bisa langsung sampaikan ini saya langganannya UMKM A, B, C, D ke provinsi. Nanti provinsi akan bisa koordinasikan ke Grab ataupun MBIS atau di Bosara itu sendiri gitu. Baik, terima kasih. Makasih Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak Karo, Pak Iqbal. Ya, saya persilakan mungkin dari Satpol PP tadi sudah chat ya ingin bertanya. Saya persilakan dari Satpol PP. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada Pak Kepala UKPBJ, terus Ibu Umi. Baik, saya langsung Bu, ini terkait makan minum di Satpol PP. Bahwa kemarin di bulan Januari kami sudah ada melakukan belanja makan minum kegiatan pengamanan. Namun prosesnya waktu itu tidak melalui MBIS Market. Ya pesanannya, sehingga sekarang kami mengalami kesulitan dalam hal pertanggungjawaban atau ya transaksi maupun dari sisi keuangan. Kami mohon petunjuk kira-kira seperti apa, mungkin ada gambaran atau bagaimana. Terus kemudian selanjutnya untuk kemudian juga ke depan mungkin kami juga akan kesulitan
terkait pengadaan makan minum ini, Bu. Karena kami tidak bisa ya seperti apa ya, kegiatan biasa di tengah malam kami butuh makan di waktu-waktu tertentu, kami tidak bisa prediksi, sehingga mungkin menyulitkan kami dalam proses pemesanan bila melalui MBIS Market mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin mohon petunjuk seperti apa. Terima kasih Bu Umi, Pak Kepala KPBJ. Baik, terima kasih dari Satpol PP. Memang sempat ya ada pertanyaan kemarin mau coba belanja. Namun yang mau dibelanja itu adalah makan minum kemarin itu ini ya Pak ya. Tentang demo ya. Iya, pengamanan unjuk rasa. Pengamanan unjuk rasa. Jadi ada petugas Satpol PP itu lagi tiba-tiba katanya mengamankan. Terus kemudian mau diberikan makanan minum gitu. Kalau menurut saya kemarin itu sebetulnya tidak ada masalah sih. Kalau pengumumannya, penugasannya para ini, oh hari ini kan ada demo, pasti kan ada laporan hari ini akan ada demo. Berarti kan hari ini juga kan ditugaskan beberapa. Nah pada saat pagi itu kan bisa langsung memesan. Sebetulnya belanja di Bela Pengadaan ini nggak susah-susah amat sih Pak sebetulnya. Seperti kita belanja pada Grab kan saat ini juga kita belanja gitu kan langsung bisa kan langsung walaupun cuma 1, 2 kotak gitu itu kan dengan mudahnya kita langsung dapat hari ini juga diantar juga. Jadi nggak mesti harus kita belanja ini terus kemudian berapa hari kemudian baru diantar, enggak. Jadi pada saat Bapak ditugaskan ada beberapa ini ditugaskan pagi ya surat tugasnya ada demo nih di sana kemudian ditugaskan. Nah, hari itu juga sebetulnya pejabat pengadaan sudah langsung bisa memesankan berapa sih orang yang ditugaskan. Langsung dipesankan siang, sudah langsung datang makanannya, diantarkanlah ke yang bertugas saat itu. Saya kira itu nggak ada masalah sih Pak sebetulnya hal seperti itu. Jadi mohon petunjuk Bu, jadi ini MBIS Market bisa diakses dari mana saja? Misalkan kami sementara di lapangan nih butuh makan. Apakah kami masuk ke MBIS Market dulu? Ini terkendali ke perangkat elektroniknya juga, Bu. Bapak, begini. Mungkin mau menambahkan, Pak. Saya dengan Putri dari Grab Indonesia. Jadi jika ini case study ya Pak ya, ada di satu provinsi, Satpol PP juga. Jadi kalau di Grab, kami ini punya 2 interface Pak. Interface itu aplikasi ya. Jadi Bapak bisa masuk lewat LPSE. Satunya lagi itu Bapak bisa masuk melalui handphone. Jadi di 2 interface ini kita juga sudah konsultasi dengan LKPP juga dan itu sudah diperbolehkan. Nah, untuk hal-hal seperti kegiatan Bapak Satpol PP mungkin yang mendadak kayak gitu ya. Dan itu bisa at any time atau kapan aja. Mungkin solusinya bisa menggunakan aplikasi Grab Pak yang di handphone. Nggak tahu Bapak apakah sudah download ya atau install aplikasi Grab. Jadi seperti kata Ibu Umi tadi, betul bahwa kayak Grab itu seperti kayak Bapak order aja Grab buat pribadi ya, tapi nanti profil pribadinya itu diganti menjadi profil Bapak sebagai pejabat pengadaan atau PPK seperti itu yang sudah kita konekkan ke aplikasi pengadaan. Jadi at any time misalnya Bapak jam 10 malam pun insya Allah bisa Bapak order makanan yang ada di Grab karena ada beberapa merchant pun juga 24 jam. Jadi nggak perlu harus booking dulu atau pre-order karena mungkin merchant-merchant yang agak besar gitu ya dan dia punya 24 jam gitu tokonya itu bisa diorder sih melalui aplikasi Grab. Semudah itu Pak. Jadi nggak perlu khawatir dengan ya Bapak harus pesannya itu lama atau mungkin nggak bisa pesan, itu pertama. Dan Grab pun juga menawarkan ada namanya fasilitas debit note Pak atau dana talangan. Jadi misalnya ini Bapak nggak ada cash gitu ya, dan semudah itu kami bisa menalangi dulu. Jadi Bapak order dulu, nanti 2 minggu kemudian baru kita kirim invoice. Jadi dengan adanya Bela Pengadaan ini benar segala sesuatu tuh dipermudah gitu loh. Jadi Bapak nggak perlu
sulit, nggak perlu repot-repot. Jadi teknologi itu mempermudah kegiatan atau operasional ya apa namanya Satpol PP khususnya. Itu mungkin tambahan dari Grab, Bu Umi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bu Umi, mohon maaf tambahan buat Satpol PP. Dari MBIS ya? Dari MBIS ya. Silakan. Ini saya lihat Satpol PP juga sudah lumayan ya transaksi di MBIS Market. Mungkin pemahaman buat dari Satpol PP. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dadakan, misalnya mau belanja makanan, jadi itu tidak harus Bapak harus buka laptop, kemudian pesan, itu nggak seperti itu Pak. Jadi Bapak bisa menggunakan handphone, mobile apps. Bapak bisa langsung belanja di MBIS Market, tapi pastikan akun Bapak sebagai pejabat pengadaan itu sudah terintegrasi ya Pak ya di Bela Pengadaan. Jadi ketika Bapak belanja langsung melalui MBIS Market itu tidak masalah. Karena secara SSO Bapak sudah terintegrasi dan transaksinya pun tercatat. Jadi Bapak kalau mau transaksi dadakan seperti itu langsung buka dari handphone, tinggal pesan aja ke langganan Bapak makanan dan minuman. Nah itu pasti langsung ditanggapin. Kalau memang butuh cepat juga bisa langsung telepon melalui kontak person yang ada di toko si penyedia tersebut. Jadi nggak harus di laptop ya Bapak ya, bisa langsung melalui aplikasi MBIS Market di mobile apps. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Usran dari MBIS dengan Mbak Putri ya dari Grab. Ya, seperti itu tadi ya, mungkin jadi nggak ada masalah ya Pak dari Satpol PP kalau mau. Terus kemudian ini yang bekerja di sini kan adalah pejabat pengadaan nih Pak. Jadi apakah pejabat pengadaan juga ikut turun ke lapangan? Saya kira kan enggak kan ya. Jadi mungkin pejabat pengadaan tetap ada di kantor, jadi dia bisa memesankan anggota-anggotanya ini untuk makan minum. Baik, ini tadi ada pertanyaan dari chat ini. Saya kembalikan ke coba minta tolong Pak Satpol PP, silakan. Jadi minta maaf ini sedikit lagi. Jadi ini terkait MBIS Market ini bisa diakses oleh siapa saja ya, misalkan mungkin teman-teman yang ada di lapangan, mengingat misalkan mungkin yang bisa akses hanya pejabat pengadaan. Kemudian mungkin pada saat itu kita hubungi pejabat pengadaan, lost contact. Jadi ini bisa diakses oleh siapa saja ya, mungkin begitu ya Bu? Saya jawab ya Bu Umi ya. Jadi Bapak yang bisa belanja di MBIS Market itu adalah akun pejabat pengadaan. Jadi kalau misalnya nanti mungkin pejabat pengadaan susah dihubungin, selama si pejabat pengadaan ya istilahnya bisa memberikan akunnya ke Bapak yang monggo. Tapi yang belanja di MBIS Market di Bela Pengadaan itu harus akun pejabat pengadaan. Karena yang terintegrasi dengan Bela Pengadaan dan MBIS Market itu hanya akun pejabat pengadaan. Jadi nanti transaksinya bisa tercatat Pak. Jadi terlepas dari akun PP mau dikasih ke orang lapangan, itu silakan. Yang penting menggunakan akun pejabat pengadaan. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Saya kira itu ya. Memang di sini yang difungsikan di sini adalah pejabat pengadaan. Mau dari marketplace manapun, memang harus menggunakan akunnya pejabat pengadaan yang ada di SPST ya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun mungkin itu diberikan ke teman-teman silakan, tapi itu memang harus pejabat pengadaan yang tercatat di sini karena ini adalah belanja langsung yang ada di bawah 50 juta. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari chat ini tentang bagaimana bila ternyata ada deviasi harga antara aplikasi dengan harga di SIPD. Nah, ingin saya kembalikan lagi pertanyaan ini dari SDM ya, deviasi yang bagaimana nih yang dimaksud ini? Mungkin bisa dijelaskan deviasi, apakah harganya tidak sesuai atau bagaimana? Mungkin saya bisa penjelasan dari SDM. Ya. Baik, makasih Bu Umi atas kesempatan yang diberikan. Jadi penyampaian dari bendahara kami dan dari pejabat pengadaan bahwa data harga yang ada di aplikasi dan data harga yang ada di SIPD itu berbeda. Misalnya mereka ingin membeli sesuatu atau membayar makan minum. Nah, di aplikasi itu berbeda dengan yang tersedia di SIPD, tidak sama persis angkanya. Sehingga menurut mereka belum bisa eksekusi karena berbeda harganya. Itu baru satu contoh misalnya makan minum. Belum hal lain terkait juga ATK. Ya, misalnya di CID. Intinya terjadi perbedaan harga antara aplikasi dengan harga yang tertera di SIPD. Itu jalan keluarnya kira-kira bagaimana Ibu? Terima kasih. Izin bertanya Pak, perbedaan harga itu lebih tinggi atau lebih rendah?
bisa dua-duanya, kadang dia lebih tinggi, kadang lebih rendah. Nah, kalau lebih Kira-kira tinggi jangan ngambil yang lebih tinggi, yang disesuaikan dengan SIPD saja. Berarti yang masuk di SIPD. Kalau lebih rendah berarti kan lebih bagus, Pak. Oh ya, berarti Kalau Bapak ingin menginginkan yang harga yang pas dengan SIPD itu mungkin nggak mungkin ya. Karena kan tiap-tiap rumah makan ataupun ATK punya harga tersendiri. Nah, jadi kalau harga yang pas dengan SIPD itu nggak mungkin. Pastinya ada yang lebih rendah. Tapi kalau lebih tinggi itu juga tidak mungkin Bapak mengambil harga yang lebih tinggi. Karena pasti dia akan terbayar. Saya kira deviasi itu yang dimaksud ya. Jadi makanya itu tolong dari masing-masing toko atau yang memang Bapak biasa belanja, pasti kan Bapak sudah terbiasa belanja. Sedangkan hal ini kan kenapa Bapak bisa belanja dengan tidak online gitu loh? Kenapa secara offline bisa, kenapa secara online tidak? Kenapa tidak ada deviasi pada saat offline, ternyata ada deviasi di saat online? Ini kan sebetulnya hal yang dipertanyakan kembali. Saya kira itu tidak ada masalah sih sebetulnya masalah deviasi. Intinya tidak bisa lebih tinggi dari SIPD kan? Ya, benar. Ya. Baik. Terima kasih. Makasih, Bu. Ya, makasih sama-sama. Bu Umi, izin saya menambahkan dari Grab. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa menjadi smart buyer ya, atau pembeli cerdas. Karena kan di Grab aplikasi sendiri kita tuh punya ratusan merchant untuk terutama untuk food ya. Jadi Bapak bisa pilih-pilih kira mana yang sesuai dengan SBM. Karena kan seperti tadi Ibu Umi sampaikan, beda rumah makan mungkin mereka beda harga. Cuman memang kalau di Grab, karena kita kan Bapak Ibu beli makanan tersebut dan diantar sampai ke kantor, ke depan kantor. Nah, itu kan memang ada namanya biaya ongkir ya. Mudah-mudahan biaya ongkir pun juga masuk ke dalam SBM Bapak dan Ibu. Jadi intinya sih di Grab kita punya ratusan merchant, silakan dilihat yang mana yang harganya sesuai dengan SBM standar biaya makanan, baik itu snack maupun juga makan siang. Itu sih Pak, tambahan dari kami. Baik, terima kasih Bu Putri dari Grab. Mungkin karena waktu ya, kita sudah hampir memasuki sholat duhur. Mungkin satu saja Bu Umi. Oh, dari mana nih Pak? Dari Biro Pembangunan, silakan. Ini juga belum ada belanjanya nih. Silakan, kenapa nih masalahnya? Silakan Saya Pak hanya Kapolri. untuk memperjelas dan mempertegas tentang kemitraan kita dalam MBIS Market dan Bosara. Artinya di sini apakah memungkinkan atau tidak ada permasalahan baik secara hukum atau sebagainya. Misalkan kita dalam bermitra itu hanya satu mitra. Yang penting dia punya harga tetap berpedoman sama SSA yang tercantum sama di SIPD. Hanya itu yang untuk memperjelas dan untuk meyakinkan bahwa apakah dengan cara bermitra tersebut hanya satu mitra sampai akhir tahun tidak merupakan masalah. Demikian. Halo, tidak dengar ya Bu? Ya, bagaimana Pak Yakob? Saya tadi kurang fokus. Mohon izin. Tadi gimana pertanyaannya? Begini Bu, misalkan kita bermitra sampai akhir tahun dalam market maupun Bosara itu hanya satu penyedia. Apakah itu memungkinkan tidak ada permasalahan hukum atau bagaimananya Bu? Atau ada larangan? Hanya itu yang untuk memperjelas saja Bu. Terima kasih. Baik. Sebetulnya memang apakah memang selama setahun ini Bapak memang hanya belanja di toko tersebut? Itu sebetulnya tidak ada masalah ya. Memang kalau memang Bapak memang dalam satu tahun memang belanjanya cuma di situ saja. Sebetulnya itu tidak ada masalah. Namun apakah Bapak nggak bosan nih? Umpamanya kita makan minum nih, kita biasanya belanja di sebuah rumah makan yang satu aja. Tapi ternyata di Bila Pengadaan ini banyak rumah makan yang bisa Bapak mencobanya atau mungkin mencoba menu-menu lain ataupun menu-menu lain gitu ya. Jadi mungkin apa Bapak tidak mencoba? Itu sebetulnya tergantung dari OPD Bapak Ibu masing-masing ya. Kira-kira untuk Bu, kalau ATK, salah itu tidak salah. Jenis ATK, ya. Silakan, sebetulnya nggak apa-apa berbicara di satu pun nggak masalah sih. Yang penting itu tercatat ya Pak. Seperti tadi intinya itu adalah tercatat.
Bapak Ibu belanja apapun di situ tercatat, mulai dari Rp1.000 pun itu tercatat di aplikasi ini. Saya kira nggak apa-apa, Pak. Terima kasih, Pak Yaakob. Baik, Bapak Ibu, mungkin karena waktu ada yang ingin bertanya lagi sebetulnya, apakah masih bisa ini? Saya izinkan satu lagi lah dari Dikbud ya, Dikbud. Ibu Dewi Utami. Saya persilakan waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak di volumenya Bu ditambahin. Ya, baik. Bagaimana Bu? Kedengaran Bu? Kedengaran, tapi ini agak terhalang kameranya Ibu. Oh gitu ya? Tunggu. Iya. Oke. Terhalang oleh tangan mungkin Bu. Iya. Baik Ibu, kami dari Dikbud ada yang kami ingin sekali tanyakan, yaitu yang pertama, apa syarat masuk dari UMKM untuk syarat masuk ke marketplace? Tadi sudah dijelaskan, tapi ada yang saya ingin pertegas lagi, apakah UMKM tersebut itu harus UMKM yang sudah memiliki badan hukum atau NPWP atau sejenisnya, atau saat ini kan banyak ibu-ibu yang membuka warung ya, tapi tidak punya tempat, dia menjual di rumah. Apakah itu juga diperbolehkan dimasukkan di marketplace? Kemudian yang kedua, bagaimana metode pencairan untuk kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana? Karena kami di Dinas Dikbud itu terus terang mulai Februari itu sudah banyak kegiatan yang kita sudah laksanakan, tetapi sampai saat ini kendalanya belum bisa dicairkan, seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh PPTK dengan bendahara? Kemudian yang berikutnya, bagaimana mendapatkan aplikasi untuk pejabat pengadaan, untuk mendapatkan aplikasi dan akun, karena tadi itu ketika mau belanja itu harus menggunakan akun pejabat pengadaan. Baik Ibu, saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebetulnya memang ya pertama memang harus menggunakan akun pejabat pengadaan ya Bu. Jadi memang pejabat pengadaannya Ibu harus mendaftarkan diri dulu. Mungkin bisa langsung ke UKPBJ Provinsi ya Bu, Biro Pengadaan lah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sultra. Suruh pejabat pengadaannya ke kami untuk kami bimbing. Dialah yang akan membuatkan akun buat PPK-nya, buat bendaharanya. Nah, terkait masalah pembayaran itu dari masing-masing marketplace itu berbeda-beda aturannya Bu. Tapi itu tidak masalah sebetulnya Bu. Karena kenyataannya beberapa OPD ini sudah belanja, termasuk kami juga, kami sudah belanja. Sebetulnya tidak ada masalah dari masalah pembayaran. Tinggal nanti di aplikasi tersebut mungkin Ibu bisa memilih, kan pembayaran ini bisa ditunda sampai berapa minggu ke depan, berapa hari ke depan, sesuai dengan kondisi keuangan di kantor Bapak Ibu masing-masing. Jadi memang harus ada kerjasama antara bendahara pengeluaran dengan pejabat pengadaan. Jadi harus tahu kondisi keuangan situ. Jadi dia akan menulis berapa lama akan dibayar pesanan ini, itu harus koordinasi dengan bendaharanya. Jadi masing-masing marketplace juga mempunyai aturan yang berbeda-beda Bu. Jadi itu bisa ditanyakan ke kami. Dan itu tidak ada masalah, saya kira. Saya kira itu pertanyaan tadi ya, sudah mencakup semuanya ya Ibu Dewi. Mungkin ada satu yang terhadap UMKM, mungkin Bu Umi mau nambahkan dari Grab untuk yang UMKM. Kalau misalnya Ibu ada merchant gitu ya, atau UMKM yang mau masuk ke Grab, nggak masalah sih Bu, misalnya kalau si merchant itu atau si pelaku UMKM itu hanya dari rumahan kan, karena memang kami Grab itu sangat support mendukung usaha mikro ya khususnya Bu, agar usaha mikro itu bisa diorder oleh pemerintah. Dan enaknya lagi nih Bu, kalau bergabung dengan Grab, jadi misalnya
misalnya saya OPD nih, kemudian saya belanja di UMKM Ibu gitu. Grab akan membayar ke UMKM itu langsung setelah selesai transaksi, paling lama banget itu H+1, dan itu uangnya langsung masuk ke aplikasi merchant lewat digital wallet yang sudah kita buka ya untuk si UMKM. Jadi banyak sekali keuntungan yang didapat oleh UMKM jika bergabung dengan GrabFood ataupun GrabMart. Selain itu juga kita ada edukasi atau pelatihan untuk UMKM. Biasanya itu 1 tahun ada 2-3 kali kegiatan. Dan mungkin jika Provinsi Sultra misalnya sudah ber-MOU dengan Grab, khususnya Dinas Koperasi, dalam menunjang digital UMKM, itu mungkin bisa dibuatkan program-program bareng nih bersama dengan Grab dan para UMKM itu sih. Dan kita juga untuk OPD sendiri ada namanya dana talangan, mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Andi. Jadi si UMKM pun juga nggak usah khawatir tidak akan dibayar atau lama dibayar oleh OPD, karena ya seperti tadi saya sampaikan, Grab akan membayar langsung ke UMKM setelah selesai transaksi, dan UMKM-nya bisa menggunakan uangnya lagi tuh, muter lagi untuk belanja mungkin kebutuhan besok dan seterusnya. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri dari Grab. Ya, bagaimana Ibu Dewi? Oke, kemudian Mas ini soal contohnya apa ya, makan dan minum. Untuk makan dan minum itu kalau menggunakan marketplace itu memang kita punya banyak pilihan dari segi produknya atau harga, terutama di harga. Sekarang kita berbicara saat pemeriksaan. Ketika pemeriksaan itu yang dikedepankan adalah satuan. Misalnya satuannya untuk rapat minum itu anggap saja 50 orang. 50 orang yang dianggarkan. Tetapi dengan menggunakan marketplace tadi, kita bisa mungkin menekan harga dari yang seharusnya. Apakah bisa dari anggaran 50 orang ini dengan harga yang dianggarkan itu anggap saja 25.000, tapi kita menggunakan Grab ini menjadi 20.000, berarti masih ada sisa. Jika ada kemudian hari rapat lagi yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, apakah masih bisa digunakan? Itu yang saya ingin tanyakan. Karena kalau pemeriksaan itu selama ini yang kita berhubungan dengan teman-teman di keuangan itu harus mengacu ke volume. Misalnya 50 orang, ya harus 50 orang. Padahal kita kemungkinan masih ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Tapi ketika pemeriksaan itu tidak diperbolehkan. Jadi selama ini banyak kegiatan anggaran-anggaran di OPD kita yang tersisa, tidak bisa kita manfaatkan. Baik Ibu, makasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, mungkin yang bisa jawab ini Inspektorat dan BPKAD ya. Usahakan Bu, untuk sementara ini usahakan sesuai dengan jumlahnya dulu Bu. Masalah harga mungkin akhirnya ada silva ya di situ. Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ke pihak BPKAD apakah silva tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Kemudian dari pihak Inspektorat juga mungkin apakah hal tersebut salah atau tidak. Sebetulnya hal itu membuat itu keuntungan buat negara, buat pemerintah ya, sebetulnya itu ada keuntungan. Tapi dari segi keuangan dan dari segi pemeriksaan ini yang belum bisa saya jawab di sini. Mungkin kalau ada dari BPKAD ataupun dari Inspektorat, saya bisa membantu saya menjawab pertanyaan Ibu Dewi. Saya persilakan. Dari Inspektorat mungkin. Dari BPKAD.
Kalau tidak ada, tidak apa-apa Bu. Nanti ya saran-saran dari kami usahakan sesuai dengan jumlah dulu ya Bu ya. Kalaupun nanti ada sisa mungkin bisa dibelanjakan, nanti mungkin bisa dipertanyakan selanjutnya. Nanti juga akan kami coba bertanya ke BPKD dan Inspektorat. Baik Bapak Ibu peserta rapat kita hari ini, karena waktu mungkin untuk akhir dari rapat kita ini saya minta tolong dari Pak Sulhan untuk menayangkan sebuah video Bosara kita, dan mungkin sekali lagi kita coba bagaimana itu Bosara ya. Mulai dari awal Pak Sulhan, mulai dari kita masuk ya dari si COVID, sistem informasi komunikasi pengadaan integrasi daerah ya. Jadi mulai dari mana masuknya, kemudian bisa masuk ke Bosara, terus nanti teman-teman bisa belanjanya bagaimana. Mungkin sekali lagi kita tayangkan Bosara ini Pak Sulhan, kemudian nanti kita coba tayangkan video Bosara kita yang ada Pak Gu. Sulhan, mohon dengan penjelasannya Pak Sulhan. Izin Pak Sulhan, mungkin dengan penjelasan Pak Sulhan mulai masuknya di si COVID bagaimana dan masuk ke Bosara. Saya mohon penjelasannya Pak Sulhan. Suaranya Pak Sulhan tidak ada. 2021 adalah meningkatkan salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah meningkatkan peran serta usaha mikro dan usaha kecil atau UMKM. Untuk itu, perlu ada upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga mendorong UMK untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP telah meluncurkan program belanja pengadaan atau Bela Pengadaan guna memfasilitasi pengadaan langsung yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD dengan nilai paling banyak Rp50 juta per transaksi. Menindaklanjuti kebijakan tersebut atas arahan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih, Sarjana Hukum, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan usaha kecil dan usaha mikro yang berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi Tenggara. Sebagai langkah awal, Biro Pengadaan melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya melakukan sosialisasi dengan marketplace yang telah bergabung di Bela Pengadaan LKPP. Sebagai pembelajaran, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berkunjung ke daerah yang telah berhasil melaksanakan program belanja langsung pengadaan. Selanjutnya, untuk memfasilitasi UMK lokal bergabung di marketplace yang ada, maka dilakukan bimbingan teknis terkait pembuatan akun dan penayangan produk bagi UMK. Selain itu, juga dilakukan BIMTEK pembuatan akun belanja bagi pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan bendahara seluruh OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Untuk memudahkan proses belanja di Bela Pengadaan, maka dibuatlah aplikasi belanja online Sulawesi Tenggara atau disingkat Bosara. Bosara dalam tradisi masyarakat Sulawesi Tenggara dikenal sebagai wadah dari beragam hidangan ringan aneka warna dan rasa. Sejalan dengan filosofi Bosara, aplikasi Bosara hadir sebagai media belanja langsung online pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berisi aneka ragam kebutuhan rutin belanja organisasi perangkat daerah. Dengan aplikasi Bosara ini, diharapkan proses belanja langsung dapat dilakukan secara sederhana dan mudah, sehingga meningkatkan partisipasi UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi Tenggara. Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi program Bela Pengadaan di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dikeluarkan Instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 027/5082 tentang pelaksanaan belanja langsung pengadaan melalui toko daring pada aplikasi Bela Pengadaan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Haji Ali Mazi, Sarjana Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara, mendukung program Bela Pengadaan dengan memanfaatkan aplikasi belanja online Sulawesi Tenggara atau disingkat dengan Bosara. Semoga program ini mampu mendorong usaha mikro dan usaha kecil go digital dan menjadikan pengadaan lebih inklusif. Saya menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah, lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menggunakan aplikasi Bosara sebagai media belanja langsung secara online dalam rangka memenuhi kebutuhan rutin kantor masing-masing. Saya juga menghimbau kepada Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara untuk berpartisipasi dalam mendorong program Bela Pengadaan dan memfasilitasi UMKM lokal Sulawesi Tenggara untuk bergabung ke dalam marketplace, serta melibatkan mereka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah masing-masing. Mari implementasikan program Bela Pengadaan untuk menciptakan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Program Bela Pengadaan juga sebagai instrumen pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah Sulawesi Tenggara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Shalom. Baik, terima kasih Pak Zulhan atas pemasaran videonya. Bapak Ibu peserta rapat evaluasi Bosara pada hari ini, sekiranya kita cukupkan rapat kita pada hari ini karena waktu sudah memasuki sholat duhur. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Muslimin Iqbal, perwakilan dari KPK, atas dukungan dan arahannya tentang belanja online Sulawesi Tenggara ini. Juga kepada marketplace dari Grab dan MBIS Market yang sudah bergabung dalam rapat kita pagi hari ini. Juga teman-teman dari OPD dan kabupaten kota yang sempat hadir di acara kita hari ini. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, mungkin nanti kita bisa chat lewat WA ataupun bisa datang langsung ke UKPDJ Provinsi Sulawesi Tenggara.
Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan rapat kita hari ini ada salah-salah kata ataupun yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal. Pak Iqbal, makasih. Makasih Pak Vero. Yang di-delete yang mana ini? Makasih Bu Bi. Yang ini saja. Kan kalau biasa. Makasih Bu Cantik. Lihat ininya di-delete. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Cantik. Makasih. Ya, sampai ketemu. Makasih Bu Umi. Terima kasih Pak Bula. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Pak Hernadi dari Kabupaten Wakatobi ya. Saya terlambat masuk Bu. Ya. Iya, kenapa ini terlambat masuk? Masih ada rapat dengan Bupati. Jadi saya perlu ada tadi di akun kolom pertanyaan tadi itu ya, saya baru dari dunia LPC ini tahun ini bergabung. Jadi saya sekaligus sebagai ketua LPC Wakatobi, apa yang harus saya lakukan dengan aplikasi Besara ini? Itu yang saya perlu pencerahannya, Bu. Baik Pak Hernadi. Nanti ini nggak apa-apa, nanti bertanya, mungkin datang ke Kendari ke Sultra gimana? Mungkin silakan Pak Hernadi. Ya Allah. Iya. Saya izin jadi pimpinan. Baik. DPRD bagaimana nih? Lanjut belanja. Semangat. Saya mau banyak belanja ini, cuma belum dibayar. Masih terpending semua. Jadi harus buat surat pernyataan. Jadi di MBIS itu harus kita buat surat pernyataan baru bisa kita lanjut belanja lagi. Sempat Sultra sebetulnya kemarin provinsi juga seperti itu di Biro Pengadaan, tapi setelah diupload tidak apa-apa Pak. Setelah bendahara mengupload ke MBIS langsung terhapus dan akhirnya kami bisa belanja lagi. Iya, itu dia, saya mau koordinasikan dengan bendahara ini supaya dia kalau setelah dia bayar dia langsung upload dia langsung, ya, itu. emailnya. Saya ini sudah setengah bulan manual lagi Bu. Ya. Karena kita paling besar makan minum. Apalagi rapat kalau ada demo atau apa itu Bu. Jadi biar tengah malam pesan. Jadi mungkin teman-teman kayak yang di mana ya, yang di Pol PP, kami juga bisa laksanakan itu masalah pengamanan, makan minum pengamanan. Biar tengah malam kita pesankan lewat MBIS. MBIS bisa, ya kan? Gitu bisa ya? Nggak apa-apa kan? Iya bisa. Ya. Nah ini bisa. dari Satpol PP kalau masih ada nih, masih bergabung bisa bertanya-tanya nih sama yang punya pengalaman. Buat kamu. Ya, selesai. Oke. Makasih Bu ya. Makasih semuanya.